Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safia Isnuna Fitri, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMA Negeri 6 Samarinda. Saya akan menyampaikan refleksi dwi mingguan model Six Thinking Hats atau teknik 6 topi. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Model Six Thinking Hats diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Karena itu, dengan semakin sering melatih keenam topi, kita akan dapat mengambil refleksi yang lebih mendalam. Keenam topi tersebut penggunaannya dalam jurnal refleksi diantaranya yaitu yang pertama, topi putih. Tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta, bukan opini. Yang kedua, topi merah, yaitu menggambarkan perasaan Anda terkait dengan topi yang sedang dibahas. Misalnya, perasaan saat mempelajari materi baru atau saat menjalani diskusi kelompok. Yang ketiga, topi kuning. Menuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Yang keempat, topi hitam. Menuliskan kendala, hambatan, atau resiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Yang kelima, topi hijau. Menjabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Dan yang keenam adalah topi biru, yaitu menarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau mengambil keputusan setelah pertimbangan kelima sudut pandang lainnya. Kemudian membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Refleksi topi putih. Tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta, bukan opini. Pendidikan guru penggerak modul 1.3 ini tentang visi guru penggerak. Dijadwalkan mulai dari 25 April 2024 sampai dengan 13 Mei 2024. Kegiatan Alur Merdeka yang terdiri dari yang pertama adalah mulai dari diri yang diminta untuk menyampaikan imajiku tentang murid di masa depan, yaitu membuat gambaran mengenai murid yang didambakan pada 5-10 tahun mendatang. Visi yang saya miliki ketika itu adalah mewujudkan murid yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila, peduli lingkungan, serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Setelah itu dilanjutkan dengan eksplorasi konsep yang mempelajari banyak hal, diantaranya adalah mewujudkan visi dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA atau pendekatan berbasis aset, yaitu suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menentukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Cooper Reader dan Whitney 2005. Dipelajari juga bagaimana perubahan positif atau IA dapat diperoleh dengan pendekatan manajemen perubahan Bagja yang merupakan kepanjangan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, pada tugas Alur Merdeka ini yaitu pada kelompok di ruang kolaborasi. Kelompok kami mengangkat prakarsa perubahan atau Bagja, meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi. Kemudian pendampingan individu satu oleh pengajar praktik yaitu Bapak Denny Eka Wahyudi MPD pada tanggal 25 April 2024. Pada kegiatan PI1 ini, pengajar praktik menggali apakah ada kendala dalam pelaksanaan PGP baik luring maupun daring, sekaligus bersilaturahim dengan kepala sekolah. Pada refleksi topi merah. Topi merah menggambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas, misalnya perasaan saat mempelajari materi baru atau saat menjalankan diskusi kelompok. Perasaan yang saya rasakan saat menjalani proses pembelajaran modul 1.3 ini, saya merasa senang sekali karena banyak mendapatkan ilmu baru, teman, dan juga pengalaman. Pada saat ruang kolaborasi, saya berkelompok dengan Ibu Verna sebagai presentator,
Saya sebagai moderator, Ibu Mira Sartika dan Pak Fatur Rahman Imran sebagai penanya dan penanggap. Saya dan Bu Mira dari Kota Samarinda, sedangkan Pak Fatur dan Bu Verna dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami saling berkolaborasi, bekerja sama memaparkan prakarsa perubahan yang kami buat. Topik kuning, menuliskan hal-hal positif. Hal-hal positif yang saya peroleh pada topik modul 1.3 ini banyak sekali di antaranya, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita membayangkan murid impian kita pada 5 sampai dengan 10 tahun di masa yang akan datang yang akan menjadi visi kita sebagai seorang guru penggerak. Yang kedua, bagaimana cara membuat visi dengan pendekatan berbasis aset melalui tahapan Bagja. Yang ketiga, hal positif lainnya yaitu bagaimana visi tersebut kita komunikasikan kepada rekan sejawat, murid, dan kepala sekolah. Topi hitam, menuliskan kendala, hambatan, resiko, atau tindakan pada peristiwa yang sedang dibahas. Hambatan yang saya hadapi pada proses pelaksanaan pembelajaran pada modul 1.3 ini diantaranya yaitu waktu yang cukup padat membuat saya harus pandai-pandai dalam memanajemen waktu. Dengan waktu yang singkat tersebut, saya merasa belum bisa secara optimal dalam pembuatan visi guru penggerak saya. Menjabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Ide yang muncul saat pembuatan prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja sehingga saya berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk merumuskan visi misi yang saya paparkan di hadapan guru, murid, dan tim pengembang sekolah. Topi biru, menarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau ambil keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya, membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan yang saya peroleh pada proses pendidikan guru penggerak melalui modul 1.3 ini, saya dapat membuat visi guru penggerak dengan membayangkan atau memimpikan murid dan sekolah saya pada 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Impian saya tersebut saya tuangkan menjadi visi melalui pendekatan berbasis aset atau inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Lalu, melalui kegiatan tersebut, saya mampu menginisiasi pembuatan visi misi sekolah yang baru. Setelah 1 dekade tidak ada pembaharuan. Pada tahap ini, saya bukan hanya membuat visi guru penggerak saja, namun bisa menggerakkan warga sekolah saya untuk merumuskan visi misi yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Demikian refleksi Dwi Mingguan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.